Hai, selamat datang di channel YouTube aku. Jangan lupa untuk subscribe, like video ini, kemudian share ke sosial media kalian. Karena setiap minggunya aku bakal upload video, bisa macam-macam mulai dari DIY, fashion, tutorial, food, beauty, dan Shopee haul. Jangan sampai ketinggalan ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan bikin nugget, tapi bukan dari daging. Yang ini nuggetnya tuh dari nasi. Pertanyaannya adalah, emang bisa? Emang rasanya enak? Nah, daripada lama-lama, yuk langsung ke videonya. Oke, untuk bahan yang pertama, itu ada nasi putih. Kalian bisa ganti pakai nasi merah ataupun nasi hitam, itu bebas. Kemudian yang kedua ada tepung bumbu serbaguna. Kalian bisa pakai merek apa aja. Kemudian ada bumbu ataupun penyedap rasa. Nah, di sini aku pakai yang Royco rasa ayam karena kebanyakan kan nugget itu rasanya rasa ayam ya. Kemudian tepung panir ataupun tepung roti. Misal kalian gak suka, gak usah dipakai, gak masalah. Kemudian merica bubuk atau ladaku, tapi aku saranin kalau di rumah ada anak kecil, gak usah pakai ladaku juga gak masalah. Kemudian air secukupnya. Oke, yang pertama kita ulek nasinya ataupun kalian bisa giling pakai apa ya? Gilingan yang bentukan kayu atau apapun itu. Untuk lebih simpelnya lagi di sini aku pakai cobek aja. Karena pasti di rumah kalian pasti ada semua ya. Nah, kita ulek sampai agak lumat gitu. Nah, jadinya tuh segini aja. Menurutku segini udah cukup. Tapi kalau kalian pengen lebih lembut lagi, itu terserah kalian. Nah, kalau udah, kita siapin wadah. Terus kita pindahin nasi yang udah kita ulek ini ke dalam wadah. Karena nanti bakal kita bentuk-bentuk di wadah ini. Ini karena aku cuma mau nyontohin ke kalian, jadi nasinya emang cuma dikit. Tapi ini lumayan kok dapatnya. Kemudian kita tambahkan Royco dan ladaku. Aku ingetin sekali lagi, kalau di rumah ada anak kecil, gak usah pakai ladaku, gak apa-apa. Ini kita kasih Royco-nya itu secukupnya aja, karena nanti kalian bisa cobain kok, itu udah cukup asin ataupun enggak. Nah, untuk ladakunya aku saranin dikasih sedikit aja. Nah, ini terus kita aduk sampai rata. Tapi karena agak susah kalau pakai sendok, jadinya aku pakai tangan ya, teman-teman. Oh iya, pastiin kalau kalian mau pakai tangan, itu tangannya udah bersih ataupun udah cuci. Karena kalau nganu nasi gini, kalau tangannya terlalu kering, itu bakal lengket di tangan. Jadi mending tangannya agak basah dikit. Nah, ini tuh biar bumbunya tuh menyeluruh gitu loh. Jadi semua bagian tuh ada rasanya. Gak perlu lama-lama, yang penting udah tercampur aja. Kemudian kita siapin wadah lain. Ini untuk bikin balurannya, kita siapin tepung bumbunya. Di sini aku pakai cuma setengahnya aja. Tapi kalau kalian mau pakai satu bungkus juga gak masalah. Tapi menurutku kalau pengen hemat, pakai setengahnya aja udah cukup. Kemudian kita kasih air secukupnya aja, jangan terlalu kental ataupun terlalu cair. Ini sekitar 3 sendok makan. Nah, terus kita aduk aja sampai rata. Emang kelihatannya sedikit, tapi ini tuh cukup untuk nasi segitu tadi. Kalau kalian gak ada tepung bumbu, boleh kalian racik sendiri pakai tepung terigu, terus kalian tambahin bawang ataupun penyedap rasa. Nah, kemudian segitu aja udah cukup. Gak terlalu cair ataupun gak terlalu kental. Kemudian untuk nasinya tadi kita bentuk-bentuk. Untuk bentuknya sendiri bebas, terserah kalian. Boleh bulat, boleh memanjang. Ini
Kalau bentuk yang aku pakai itu apa ya, kayak nugget-nugget pada umumnya gitu sih. Cuma aku saranin ke kalian kalau bisa bentuknya itu jangan terlalu tebal gitu. Jadi mending agak pipih aja. Nah, digituin biar agak pipih ya teman-teman. Kalau bentuk yang punya aku jadinya tuh kayak gini. Dan nasi yang jumlahnya kayak tadi itu hasilnya jadi 7 nugget atau 7 bentukan ya, karena ini belum jadi nugget. Jadi 7 kayak gini. Nah, sekarang proses kita ngebalurin nasi yang udah dibentuk pakai tepung sajiku ataupun tepung bumbu, kemudian kita masukin ke tepung rotinya. Nah, ini dia nasinya. Kita masukin ke tepung bumbu. Kita balurin kalau bisa sampai seluruh permukaan kena ya. Kemudian kita masukin ke tepung roti ataupun tepung panirnya. Tapi kalau misalkan kalian gak suka tepung roti ataupun tepung panir, bisa langsung kalian goreng setelah dari tepung bumbu. Atau kalau pengen lebih renyah, itu bisa juga kok dari tepung bumbu, terus kalian kasih tepung bumbu yang masih kering. Nah, kalau udah kita pindah di wadah lain. Terus kita ulangi aja untuk semuanya. Dan hasilnya kayak gini teman-teman. Nah, segitu. Cukup gede sih menurut aku. Cuma punyaku ini kurang pipis sih sebenarnya. Nah, ini kita panasin minyak. Di sini aku pakai teflon jadi apinya lebih baik kecil sampai sedang. Ini aku pakai teflon yang ukurannya kecil, kurang lebih 18. Nah, ini aku kasih isi 4 aja. Terus jangan lupa sering-sering dibalik, jangan sampai gosong ya. Tapi sebenarnya sesuai selera sih. Kadang kan ada orang yang suka benar-benar kering, ada yang enggak. Yang pasti kalau warnanya udah kecoklatan kayak gini itu sudah matang. Tapi kalau kalian mau lebih kering lagi gak masalah. Oke, ini kita angkat semua. Terus kita masukin lagi sisanya tadi. Karena sisa 3. Kalau menurut aku kalau pakai apa ya namanya ini tuh penjepit gitu, itu jauh lebih mudah sih. Tapi itu terserah kalian mau pakai apa, bebas. Oh iya teman-teman, aku juga mau ngingetin misalkan kalian pengen ini dikasih isian juga boleh. Dikasih isian daging ayam ataupun diisi sayuran gitu. Mungkin buat kalian yang punya adik ataupun anak kecil yang susah buat maem, bisa banget kalian coba ini terus kasih isian sayur ataupun daging. Nah, ini udah semua ya teman-teman. Dan hasilnya itu seperti ini. Nah, kelihatannya enak kan? Sekarang coba kita lihat bagian tengahnya. Sebenarnya ngirisnya bisa langsung kalian patahin gitu atau pakai sendok. Cuma di sini aku pakai pisau biar kelihatan lebih rapi aja. Nah, isinya kayak gitu. Jadi bayangin aja kalau pakai sayur pasti lebih cantik lagi, kayak wortel gitu. Selamat mencoba.